Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nabila Adnina, Niswatun Azizah, Muhammad Rizky Mubarok. Mengenai bab tentang korupsi dan upaya pemberantasan dalam Islam. Dalam bab ini terdiri dari 3, yaitu korupsi, pengertian ragam dan hukumnya. Yang kedua, motif-motif korupsi. Yang ketiga, bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang keempat, upaya menumbuhkan perkembangan budidaya anti korupsi. Yang pertama, tentang pengertian ragam dan hukumnya. Pengertian korupsi secara bahasa dengan bahasa Latin corrumpere, corruptio, corruptus, atau bahasa Inggris corruption, jahat, rusak, atau curang. Dalam bahasa Indonesia, korupsi, curang, dan jahat. Secara istilah dalam KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itulah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Inilah istilah korupsi yang lazim dipakai dalam istilah sehari-hari. Dari Hasibuan 2012. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, gulul atau penggelapan, mengambil suatu dan menyembunyikannya dalam harta. Yang kedua, riswah atau suap, sesuatu dengan diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan, jabatan, atau wewenang, agar ia memberikan kepada si pemberi suatu yang bukan hak miliknya. Yang ketiga, hadiah. Pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap suatu apapun selain ridha Allah. Yang keempat, syarikah atau pencurian. Tindakan pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindakan pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau mengemplang uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Khianat atau curang adalah merupakan tindak tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Niswa. Yang kedua yaitu motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi terdapat motif internal dan motif eksternal. Motif internal yaitu sikap terlalu mencintai harta. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal. Yang terakhir adalah hilangnya nilai kejujuran. Sedangkan motif eksternal yaitu adanya kesempatan atau sistem yang rapuh. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Yang terakhir, penegakan hukum yang lama. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama yaitu bahaya korupsi terhadap individu. Pertama, pelakunya akan masuk neraka. Yang kedua, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Yang ketiga, orang yang makan makanan haram, kesadaran beragamanya sempit. Yang keempat, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Jika dalam masyarakat korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya mereka.
sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat, sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, kehormatan, kekuasaan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Yang kelima yaitu bahaya korupsi pada sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi, maka hanya orang kayalah yang akan mendapatkan layanan yang baik karena mereka mampu menyuap, di mana keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Dan terakhir yaitu bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan untuk kelulusan suatu proyek, nepotisme dalam pertunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Baik, untuk selanjutnya upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada budaya anti mencontek, plagiasi, dan titipasan. Di mana dalam proses pembentukan perilaku jujur, dalam hal ini dalam artian anti mencontek, anti plagiasi, anti titipasan, dan lain-lain, setidaknya bisa dilakukan melalui dua hal berikut. Untuk yang pertama, ada proses pembiasaan, yaitu dengan membiasakan diri untuk berperilaku jujur dan membiasakan diri untuk menjalani proses dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa ingin berhasil dalam satu ujian, maka dia harus rajin mengikuti perkuliahan, rajin membaca, rajin menelaah catatan. Untuk yang kedua adalah proses keteladanan. Sikap jujur lebih efektif terbentuk pada mahasiswa jika para pendidik atau dosen juga memberikan teladan dengan berperilaku jujur. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang dosen sedang berhalangan hadir, dia seharusnya memberitahukan informasi dan alasannya kepada mahasiswa melalui ketua kelas atau wakilnya. Untuk yang kedua, memegang teguh amanah. Amanah di sini untuk manusia dibagi menjadi tiga, yaitu ada amanah manusia terhadap Tuhan, kemudian amanah manusia terhadap orang lain, dan yang terakhir ada amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Yang pertama yaitu amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Untuk contohnya, menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Dengan untuk amanah manusia pada orang lain, diantaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Contohnya adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, dan ulama berlaku baik pada masyarakatnya dan dengan memberi petunjuk dan nasihat yang dapat memperkokoh iman. Untuk amanah yang terakhir yaitu amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Contohnya adalah menjaga kesehatan dengan cukup istirahat, olahraga, dan makanan dan minumannya bergizi, dan menggunakan anggota tubuh untuk berbuat baik. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.